Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas D. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses boot. Nah, teman-teman mungkin eh, sangat tidak familiar gitu ya dengan istilah boot, terutama dalam komputer gitu. Nah, apa sih boot tuh? Nah, mungkin eh, sebagian kita ada yang penasaran gitu ketika proses menyalakan suatu laptop misalnya ataupun komputer. Dalam sebelumnya itu kondisi mati ya. Ketika kita menekan tombol power, suka ada muncul logo mereknya itu sendiri, kemudian ada tombol kayak bulat gitu loading gitu kan. Nah, itu yang dikatakan proses boot. Nah, di sini definisinya boot adalah proses awal yang terjadi ketika sebuah komputer atau perangkat elektronik dihidupkan atau diaktifkan. Nah, pada saat boot, perangkat keras komputer menginisialisasi dirinya sendiri, memeriksa keberadaan perangkat keras yang terhubung, membuat perangkat lunak sistem operasi dari perangkat penyimpanan ke dalam memori, dan akhirnya mempersiapkan komputer untuk penggunaan normal. Nah, proses boot ini itu merupakan salah satu langkah krusial yang mungkin perangkat komputer untuk siap digunakan gitu oleh kita, membuka pintu menuju penggunaan aplikasi misalnya, serta menjalankan tugas dan fungsi lain yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, jadi proses boot ini tuh sangat penting sekali ya. Bisa dikatakan proses boot ini tuh em, apa namanya untuk mengecek siap tidakkah segala perangkat keras yang ada di dalamnya itu. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke definisi proses boot itu sendiri. Nah, definisi proses boot dikatakan merupakan fondasi dari setiap komputer yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun seringkali berlangsung dalam hitungan detik, mungkin ada sebagian yang lama gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya komputer generasi sekarang itu hanya berlangsung dalam hitungan detik saja dan terjadi tanpa kita sadari gitu. Nah, proses inilah yang mungkin komputer komputer kita gitu untuk bangun dari tidurnya misalnya dan siap untuk kita gunakan. Nah, booting sendiri itu merupakan singkatan dari bootstrap yang menggambarkan bagaimana sebuah sistem komputer mampu menginisialisasi dirinya sendiri. Nah, tanpa proses boot, perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki komputer tidak akan pernah berfungsi. Jadi, kalau misalnya ada trouble atau problem gitu di perangkat kerasnya itu, eh, di dalam proses bootnya tuh kadang terjadi error atau ada masalah gitulah. Nah, dalam pembahasan kali ini gitu, kita akan menyelami dunia proses booting itu sendiri gitu. Nah, mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita menyalakan komputer dan bagaimana langkah-langkah awal ini menjadi dasar dari segala yang kita lakukan di dalam dunia digital khususnya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari boot. Fungsi dari boot itu sendiri adalah untuk memeriksa perangkat hardware yang terpasang dalam kondisi bisa digunakan dan siap untuk mulai menjalankan sistem operasi. Secara singkat, sistem akan membaca seluruh file tersebut setelah proses boot selesai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis boot. Yang pertama yaitu cold booting. Proses booting ini terjadi ketika komputer yang mati dihidupkan dengan prosedur yang normal. Pada proses ini, arus listrik akan mengaliri ke komponen yang sebelumnya dingin atau belum dialiri arus listrik, guna menghidupkan komputer. Yang kedua yaitu warm booting. Proses booting ini terjadi ketika komputer yang menyala dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu. Komputer dialiri arus listrik kembali setelah arus listrik dimatikan untuk sementara waktu, dengan tujuan untuk menghidupkan komputer kembali ke awal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, soft booting. Proses soft booting ini dengan warm booting cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Hanya saja, proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program.
Yang keempat yaitu hard booting. Proses booting ini terjadi karena komputer tidak merespon atau dia waktu diam dalam waktu yang lama alias ngehang. Sehingga Anda terpaksa merestartnya secara terpaksa dengan menekan tombol reset pada komputer. Pada komputer terdapat dua tombol yaitu power dan reset. Selanjutnya yang kelima yaitu rebooting. Rebooting artinya mengulang sistem kembali dari awal. Rebooting ini memiliki kesamaan dengan warm booting, subbooting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Beberapa penyebab terjadinya rebooting diantaranya adalah karena sistem tidak merespon terjadinya perubahan pengaturan dari sistem operasi atau OS yang digunakan, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih urutan proses boot itu. Secara lebih detail, proses boot komputer ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada BIOS menjalankan power on self-test atau yang disingkat POS. Selama POS, yaitu melakukan pengetesan terhadap komponen-komponen hardware komputer seperti display adapter, memori, hard disk, dan keyboard. Nah, yang kedua, komponen yang pertama kali dicek adalah display adapter, yaitu yang mempunyai build and test rutin sendiri. Pada tahap ini, kita bisa melihat layar monitor hanya menampilkan informasi di display adapter. Setelah selesai menjalankan build and routine display adapter, BIOS kembali menjalankan post rutin dan kita bisa melihat tampilan utama POS di layar monitor. Lalu, POS melakukan pengetesan terhadap prosesor dan menampilkan versi prosesor ke layar monitor. Setelah pengecekan prosesor selesai, kita bisa masuk ke menu BIOS biasanya dengan menekan tombol Del atau F2 untuk melakukan beberapa settingan yang diperlukan. Misalkan kita tidak masuk ke menu BIOS, maka proses booting akan berlanjut dengan BIOS melakukan pengecekan terhadap memori yang terinstal. Lalu, BIOS kemudian melakukan pengecekan terhadap proses terhadap koneksi hardware seperti hard disk, CD drive, dan floppy drive. Jika koneksi tidak sesuai dengan settingan yang terdapat pada BIOS, maka proses booting akan berhenti dan kita harus kembali masuk ke menu BIOS untuk membetulkannya. Ketika semua proses di atas sudah terlewati dengan baik, maka BIOS akan menampilkan ringkasan hardware yang terdeteksi ke layar. Lalu BIOS kemudian memanggil BIOS Operating System Bootstrap Interrupt yang akan menemukan bootable disk dengan mencoba meload setiap disk yang dikonfigurasi sebagai bootable disk pada settingan BIOS. Setelah BIOS menemukan bootable disk, kemudian meload program yang terdapat pada master boot record atau yang disingkat MBR dari disk ke dalam memori komputer. Misalkan MBR tersebut terdapat pada partisi yang terinstall sistem operasi Windows XP, maka proses kemudian akan berpindah dari proses startup komputer ke proses startup Windows. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat flowchart dari urutan proses boot tersebut. Nah, yang pertama kita melakukan start. Setelah start, kita menjalankan BIOS menjalankan power on self test atau yang disingkat atau POS. Kemudian komponen yang pertama kali dicek adalah display adapter yang mempunyai build and test rutin sendiri. Kemudian BIOS kembali menjalankan POS itu dan kita bisa melihat tampilan utama POS di layar monitor. Setelah itu, POS melakukan pengetesan terhadap prosesor dan menampilkan proses prosesor ke layar monitor. Nah, di sini apakah setelah melakukan pengetesan terhadap prosesor dan menampilkan versi prosesor ke layar monitor, apakah kita bisa masuk ke menu? Jika tidak, proses booting akan berlanjut dengan BIOS melakukan pengecekan terhadap memori yang terinstal. Lalu BIOS melakukan pengecekan pada koneksi hardware seperti hard disk, CD drive, dan floppy drive. Nah, setelah itu, apakah koneksi sesuai dengan settingan? Jika tidak, kita akan balik lagi ke menu pengetesan terhadap prosesor dan menampilkan versi prosesor ke layar monitor. Jika berhasil, BIOS akan menampilkan ringkasan hardware yang terdeteksi ke layar. Lalu BIOS kemudian memanggil BIOS Operating System Bootstrap Interrupt yang akan menemukan bootable disk dengan meload setiap disk yang dikonfigurasi bootable disk pada settingan BIOS. Dan yang terakhir,
meload program yang ada pada master boot record atau yang disingkat MBR dari disk ke dalam memori komputer. Jika MBR itu terdapat pada partisi yang terinstal dalam operasi Windows XP, maka proses kemudian akan pindah dari proses startup komputer ke proses startup Windows. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.